Padi. Padi mempunyai nama latin Oryza sativa, merupakan salah satu tanaman pangan penting yang menyediakan lebih dari 20% kalori untuk separuh penduduk bumi. Besarnya konsumsi beras tidak bisa dilepaskan dari luasnya penyebaran tanaman ini, yang mencakup zona tropis hingga subtropis. Tanaman yang dimaksud dalam genus Oryza sudah menjadi makanan pokok bangsa ini sebelum nama Indonesia sendiri terbentuk. Menurut hasil penelitian, para arkeologi bidang pangan ditemukan dua peninggalan sejarah mengenai padi. Pertama, ada ahli yang mengatakan bahwa padi adalah tanaman endemik Nusantara. Kedua, padi dibawa oleh orang Cina dan India. Sebelumnya, masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi-umbian. Tetapi, pada masa Hindu-Buddha, pedagang Tionghoa dan India membawa padi, lalu oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok. Dalam naskah-naskah kuno, salah satunya Negara Kertagama ditulis pada masa kekuasaan Majapahit bahwa padi yang dibudidayakan secara luas. Namun, ahli sejarah menuturkan bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sejarawan menjelaskan bahwa jenis beras yang sekarang dikonsumsi berasal dari padi yang dibawa orang Cina dan India. Sementara beras yang dimakan nenek moyang datang dari Afrika. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah Oryza glaberrima. Ini warnanya hitam pekat, tapi beras yang kita konsumsi sekarang ini adalah Oryza sativa dan berwarna putih, tambahnya. Bukti penanaman padi di Indonesia diketahui dari penemuan sawah di Pulau Sulawesi. Selain ada pengaruh dari budidaya yang disebarkan para pedagang Cina, nasi yang kini dijadikan sebagai makanan pokok Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia. Sebagai negara yang berada di dekat garis khatulistiwa, membuat negara Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim panas dan hujan. Padi sendiri dapat ditanam dengan baik di lingkungan yang basah. Oleh karena itu, padi di Indonesia menjadi salah satu tanaman yang cukup mudah untuk ditanam. Kondisi itulah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai negara penghasil beras terbanyak, serupa dengan negara India, Tiongkok, Bangladesh, dan Vietnam. Karena hasilnya yang melimpah, ditambah pula dengan kandungan karbohidrat yang tinggi di dalam beras, bangsa Indonesia kemudian mengolah beras menjadi nasi yang dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Bahkan, saking pentingnya beras, masyarakat Indonesia sampai menjuluki beras sebagai anugerah yang diberikan Dewi Sri atau seorang dewi padi yang dipercayai orang Jawa kuno dan Bali. Tanaman padi sudah banyak ditanam pada pertengahan abad ke-13. Namun, hingga abad ke-19, padi belum mencapai statusnya sebagai makanan utama untuk mayoritas penduduk Nusantara. Sekitar akhir abad ke-18 dan abad ke-19, pemerintah kolonial mensponsori ekspansi besar-besaran pertanian padi untuk sawah. Hal ini dilakukan mereka melalui perluasan irigasi dan pembukaan lahan. Lalu pada 1905, pemerintah memulai program berkelanjutan untuk mencari varietas unggul. Peningkatan produksi beras juga menjadi sasaran utama pemerintah pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, ungkapnya. Semula, produksi padi ditargetkan terus meningkat setelah Indonesia merdeka.
Apalagi Pulau Jawa pernah mengekspor beras ke India pada tahun 1946. Namun, pada tahun 1950-an dan 1960-an, produksi beras tidak mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk sehingga impor pun semakin banyak. Pemerintahan Orde Baru memiliki program utama untuk meningkatkan produksi beras. Swasembada pada tahun 1973 menjadi sasaran rencana pembangunan 5 tahun pemerintah Presiden Soeharto. Namun, serangan hama wereng yang muncul pada 1974 dan 1975 menyebabkan panen padi hancur, lalu pemerintah Indonesia mulai mengekspor beras pada akhir 1970-an. Pada November 1985, Soeharto mengumumkan swasembada beras di Indonesia sudah tercapai. Namun setelah itu, produksi beras terus menurun dari waktu ke waktu. Kekeringan pada awal 1991 menyebabkan pemerintah membatalkan kebijakan pelarangan impor beras untuk sementara waktu. Setelah masa Presiden Soeharto selesai, produksi beras terus menurun. Bahkan, produksi beras pada 2001 4,45% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan area sawah dan produktivitas beras. Kementerian Pertanian pada tahun 2020 telah merilis data total petani di Indonesia saat ini hanya berjumlah 33,4 juta orang dari 270 juta penduduk di Indonesia. Kondisi ini cukup disayangkan. Fakta di lapangan tidak menunjukkan ciri negara agraris yang melekat di negeri ini. Apalagi permasalahan yang kini dihadapi para petani tak kunjung berhenti. Mulai dari persoalan mengenai harga gabah yang tak berpihak kepada petani, hingga stigma negatif petani yang dianggap tak menjamin sukses di masa nanti. Padahal kini yang menjadi petani sudah tidak muda lagi. Jumlahnya pun sedikit sekali. Tetapi politisi masih tega memanfaatkan kesederhanaan hidup petani untuk dieksploitasi demi terciptanya figur publik yang baik hati. Miris. Sudah seharusnya para petani merasakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan. Petani adalah profesi yang mulia. Kita harus menghormatinya, karena berkat mereka lah kita bisa makan. Tak perlu banyak peraturan dan perundang-undangan, hanya kesejahteraan yang mereka butuhkan. Sudah bukan lagi masanya kita fokus pada peningkatan produksi hasil pertanian, melainkan regenerasi dan pengolahan hasil tani yang diutamakan. Jika regenerasi dan pengolahan hasil tani dapat mensejahterakan petani, maka minat untuk menjadi petani akan muncul dengan sendirinya. Dengan begitu, produksi hasil pertanian akan mengalami peningkatan. Tentu saja hal ini bukan semata tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun butuh kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dalam upaya memajukan sektor pertanian serta mengatasi semua persoalan.